Pada satu pagi di gang sempit Kampung Batik Semarang, In Winha duduk tenang di antara gulungan kain dan aroma malam seperti kayu basah. Tangannya bergerak pelan, mencanting pola demi pola. Di ruangan sederhana itulah, sejarah kota ini sedang ditulis ulang. Bukan lewat buku, tapi selembar kain. Sejak tahun 2006, In adalah satu dari sedikit pembatik tulen yang bertahan setelah revitalisasi kampung oleh Dinas Perindustrian. Dari 20 peserta pelatihan, hanya dia yang tetap aktif. Namun, cerita tentang kampung batik kadang tak seindah yang diberitakan. Banyak wisatawan datang mencari batik Semarangan. Tapi yang mereka temukan hanya batik dari kota lain, dilabeli Semarangan. Banyak yang kecewa, kata In. Karena yang benar-benar membatik, bisa dihitung jari. Meski berat, In memilih jalan yang sepi. Ia membatik sendiri, melatih generasi baru, berbagi ilmu. Baginya, batik adalah warisan yang harus dihidupkan, bukan sekadar dijual. Batik Semarang sendiri belum sepenuhnya menemukan bentuknya. Motifnya bebas, pengaruhnya beragam, Belanda, Tiongkok, Keraton Jawa. Ketika motif-motif ikonik seperti Lawang Sewu dan Warak Ngendok dijadikan pakem, kreativitas justru terkungkung. Seni nggak bisa dibatasi, ujar In. Motif tanpa makna itu hanya gambar. Batik harus punya jiwa. Kini, di rumah nomor 430 Kampung Batik, In mengelola Cinta Batik Semarang. Ada 10 pembatik di bawah naungannya. Sebagian memakai pewarna alami dari kulit kayu dan daun yang difermentasi. Produk mereka pernah dipamerkan hingga ke Singapura dan menarik pembeli dari Eropa hingga pelosok Nusantara. Di tengah kampung yang lebih ramai oleh pedagang ketimbang pembatik, In tetap mencanting. Bukan sekadar memenuhi pesanan, tapi untuk menjaga nyala kecil dari warisan yang nyaris padam. Karena mungkin, batik Semarangan akan terus tumbuh. Bukan dalam kepastian, melainkan dalam pencarian yang tak pernah selesai. Berikut wawancara dengan In Winha, pembatik sekaligus pemilik UMKM Cinta Batik Semarang. Saya merintis batik Semarang itu sejak dari tahun 2006. 2006. Itu suka dukanya seperti apa? Suka dukanya ya, kalau dukanya sih dalam pencarian bahan baku ya di Semarang itu sama sekali nggak ada. Kita harus keluar kota sama SDM-nya. Susah untuk mencari tenaga kerja di kota Semarang ini. Terus kemudian apa yang membedakan batik Semarangan dan batik yang lainnya? Batik Semarang dengan batik-batik pesisiran yang lainnya itu bedanya di karakter dari kainnya itu. Jadi bukan dari motifnya, bukan dari juga dari warna-warnanya, bukan, tetapi hasil akhir dari selembar kain itu kan rasa dari hasil kainnya itu yang membedakan dengan kota-kota itu pasti berbeda. Karena di selembar kain itu juga menceritakan tentang, atau bisa kita lihat juga karakter orang Semarang itu seperti apa sih, gitu. Oke. Untuk di batik Cinta Semarang ini yang paling ditonjolkan produk apa, Mbak? Kalau sekarang ini yang kita tonjolkan itu batik tulis atau puncak dengan motif-motif Semarang lama dan juga Semarang yang baru, motif-motif flora fauna, tetapi dengan memakai warna alam. Oke. Untuk penjualannya dari kemana saja? Untuk penjualannya sih sebenarnya kita cuma di rumah aja, tetapi banyak wisatawan yang datang dan juga penjualan lewat online, lewat Instagram maupun e-commerce Shopee. Untuk Instagram sama e-commerce Shopee namanya apa, Mbak? Cinta Batik Semarangan. Oke. Selain itu di sini juga didatangi orang luar negeri juga ya untuk belajar Ya, batik? kita sering sih kalau misalkan ada tour guide, sering ngajak ke wisatawan datang ke kita juga untuk membeli batik ataupun mungkin belajar batik juga. Oke, siap, terus.